Halo semuanya, saya Haidar, CPNS ASDM Angkatan 2024. Ini adalah jurnal pembelajaran saya terkait dengan analisis isu kontemporer. Isu kontemporer merupakan sebuah permasalahan aktual yang muncul di masyarakat dan berhubungan dengan tata kelola pemerintahan dan negara kita. Kalau kita bicara mengenai isu kontemporer, mungkin yang klasik ya, yang cukup familiar di telinga kita ya, seperti korupsi, kemudian nepotisme, kesenjangan sosial, kemiskinan, money laundering dan sebagainya. Kemudian ada juga conflict of interest. Kemudian di sini juga mulai muncul isu-isu modern seperti dengan kesetaraan gender, kemudian inklusivitas, hingga memasuki era modern digital, di mana kita mulai mengenal isu-isu digital seperti mungkin yang paling hangat sekarang itu adalah cyber security, kemudian hoax, disinformasi, proxy war dan sebagainya. Tentu kita sebagai CPNS perlu mendalami wawasan kita terkait fundamental-fundamental tadi, karena kita sangat paham bahwa itulah akar muara dari semua permasalahan yang muncul. Karena kemudian kita bisa melihat ketika kita mulai fokus pada bidang kerja kita akan melihat banyak isu-isu yang masih berkaitan dengan isu-isu dasar tadi. Itulah kenapa sangat penting untuk memahami dasarnya, dan mungkin yang paling penting juga pada hari ini saya juga belajar terkait dengan pendekatan-pendekatan yang kita gunakan untuk analisis isu kontemporer. Yang paling mendasar adalah pendekatan SMART, ya, sistematis, terukur, dapat dicapai dan realistis tentunya, dan dapat diselesaikan dengan waktu tertentu. Karena kita perlu memahami bahwa isu ini harus kita selesaikan secara sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu banyak sekali isu-isu yang muncul, misalnya di migas, ya, tempat saya sekarang bekerja. Yang paling hangat adalah isu terkait dengan target lifting minyak Indonesia di tahun 2020, yaitu 1 juta barrel untuk mencapai ketahanan energi. Itu adalah target yang sangat ambisius dan harus didalami. Oleh karena itu kita perlu pendekatan-pendekatan tertentu. Misalnya kita juga bisa, karena banyak isu nantinya yang akan menopang isu-isu tadi, kita juga perlu ambil skala prioritas menggunakan pendekatan AKPL dan juga USG. Kemudian kita perlu untuk cari akar masalahnya menggunakan fishbone diagram atau pendekatan-pendekatan lain, sehingga nantinya kita bisa ukur suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, dan juga kita bisa melihat beban-beban kerja yang perlu kita ambil. Kita juga perlu memastikan bahwa rentang waktunya ini sangat realistis dan tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali strategi yang perlu kita gunakan untuk menganalisis isu-isu tadi. Terutama saya sebagai CPNS, kita harus belajar bahwa selain dengan birokrasi yang banyak yang tentu perlu kita cari PR-nya untuk menyederhanakannya, kita juga belajar isu-isu yang lebih komprehensif dan teknis, sehingga kedepannya kita bisa berkontribusi dalam memajukan bangsa ini. Ya, mungkin itulah pembelajaran saya pada hari ini terkait dengan isu kontemporer. Pada intinya memang kita harus selalu adaptasi, waspada, tapi juga kita harus terbuka dengan teknologi yang ada. Kita juga harus mawas diri dan melek terhadap semua wawasan yang ada, dan segala suatu hal itu kita harus selesaikan dengan sistematis, rencana yang tepat, dan data yang terverifikasi. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.